Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua pasti mengenal roti tawar. Biasanya suka dijadikan salah satu menu sarapan. Nah, bagaimana kalau kita membuatnya sendiri di rumah? Tentunya akan ada rasa kepuasan tersendiri dan membuat kita bahagia. Siapkan mangkuk, masukkan 85 gram air matang suhu ruang, lalu tambahkan 90 gram susu full cream, 30 gram gula pasir, 5 gram ragi instan, pastikan raginya masih aktif. Aduk semua bahan ini sampai gula pasirnya larut dan raginya tercampur rata dengan baik. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Sekarang kita masukkan 290 gram tepung protein tinggi, boleh pakai merek apa aja. Aduk sampai tercampur rata dan gak ada lagi tepung yang terlihat. Di awal saya aduk pakai sendok, teman-teman kalau mau pakai spatula juga boleh. Nah, ini sudah semakin berat adonannya, akan saya uleni pakai tangan. Tentunya saya sudah pastikan tangan dalam kondisi bersih. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Adonan akan saya uleni sampai setengah kalis, gak ada lagi tepung yang terlihat. Semua bahan sudah tercampur rata dengan baik. Nah, kalau teman-teman mau mengaduknya pakai mixer juga boleh ya. Di sini saya menggunakan tangan. Oke, ini adonannya sudah tercampur rata dan setengah kalis. Selanjutnya akan saya masukkan 45 gram margarin. Kalau mau diganti butter seluruhnya juga boleh ya. Tentunya akan lebih enak. Uleni adonan sampai margarinnya terserap semua dan tercampur rata dengan baik. Saat menguleni akan terlihat cukup berantakan, tetapi lama-kelamaan setelah adonannya betul-betul tercampur, maka adonannya ini akan kalis dan akan bersih dari mangkuk sampai ke bagian pinggir-pinggirnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah setengah kalis. Selanjutnya adonan akan saya pindahkan ke atas meja kerja. Adonan akan kita uleni lagi dengan gerakan yang berbeda. Seperti yang tampak dalam video, ini gerakannya seperti kita sedang mencuci pakaian ya. Jadi cukup sederhana dan nggak perlu sampai tenaga yang kuat banget. Apalagi ini kita bikinnya juga dalam porsi yang tidak banyak. Selanjutnya, supaya lebih cepat kalis, adonan akan dibanting seperti ini, kurang lebih sekitar 7 sampai 8 menit. Oke, sekarang adonannya sudah kalis dan nggak lengket lagi di tangan. Ini kalau kita tekan akan terasa lembut banget ya. Adonan dibulatkan seperti ini, kemudian letakkan di dalam mangkuk. Kita bisa pakai mangkuk yang tadi. Lalu adonan akan diistirahatkan selama 60 menit, jangan lupa ditutup dengan kain yang bersih. Sambil menunggu kita bisa siapkan loyang roti tawar. Saya pakai loyang ukuran 20 x 10 x 11 cm. Dan ini adalah tutup loyangnya, jadi saat dipanggang kita bisa tutup ya supaya hasil rotinya bagus. Oleh setiap bagian sisi loyang, bagian dasar dan samping-sampingnya pakai margarin tipis-tipis aja. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk penutup loyangnya juga sama, kita oles pakai margarin tipis-tipis aja. Kalau sudah, bisa kita sisihkan dulu untuk nanti. Sekarang kita kembali ke adonan. Adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Kempiskan adonan untuk mengeluarkan udara atau gas yang terperangkap di dalamnya. Lalu kita akan pindahkan lagi adonannya ke atas meja kerja. Buat teman-teman yang belum pernah mencoba membuat roti, pasti dalam bayangannya akan rasanya sulit sekali bikin roti. Tapi kalau sudah mencoba, pasti akan ketagihan. Bulatkan adonan, kemudian adonan ini akan saya bagi dua sama rata. Kalau ditimbang, maka setiap bagian adonan beratnya adalah 267 gram.
Jadi supaya nanti adonannya tingginya sama rata, saya timbang adonannya. Selanjutnya setiap bagian adonan akan kita bulatkan atau di rounding, dipadatkan seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk bagian adonan yang lainnya. Selanjutnya adonan akan diistirahatkan lagi selama 15 menit, tutup menggunakan kain bersih. Setelah 15 menit, adonan akan kita bentuk dimulai dari adonan yang pertama kali di rounding. Adonan akan ditipiskan menggunakan rolling pin, kemudian dibentuk menjadi persegi panjang. Untuk panjangnya dikira-kira aja ini sekitar 30 cm, sehingga nanti kalau dilipat dibagi 3, maka akan menjadi lebar adonan sama dengan lebar loyang. Untuk ketebalan adonannya ini mungkin sekitar 1 cm ya. Lipat adonan ke arah dalam sehingga menjadi 3 lipatan, kemudian gulung sambil sedikit dipadatkan. Nah, untuk bagian ujung adonan kita cubit-cubit seperti ini supaya saat mengembang gulungan adonannya enggak mudah terlepas. Lakukan hal yang sama untuk adonan satunya lagi. Nah, gimana teman-teman? Mudah kan? Nah, buat teman-teman yang sudah mencoba resep ini, boleh berbagi cerita di kolom komentar. Adonan yang sudah kita bentuk selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang. Kalau gulungannya mau lepas, boleh dicubit-cubit lagi seperti tadi. Letakkan dengan posisi jarak yang cukup karena nanti adonan akan mengembang. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya istirahatkan adonan selama 60 menit. Tutup menggunakan kain bersih. Teman-teman pasti tanya, kapan ditutup pakai penutup loyangnya? Nah, setelah 40 menit kita akan periksa adonannya. Adonannya sudah mengembang naik hampir menyentuh bagian atas loyang. Saat inilah kita akan tutup loyangnya menggunakan penutup. Kemudian akan kita tunggu sampai batas waktu 60 menit atau lebih tergantung cuaca di sekitar. Oke, ini sudah 60 menit, adonannya sudah mengembang naik menyentuh tutup loyang sehingga kita nggak bisa geser-geser lagi tutup loyangnya. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 26 menit. Nah, sekarang roti tawarnya sudah matang. Hati-hati saat membuka tutup loyangnya karena ini panas banget ya teman-teman. Dalam kondisi masih panas, keluarkan roti tawarnya seperti ini. Nah, ini cantik banget ya teman-teman. Setiap bagian sisi rotinya itu matang merata. Selanjutnya, dinginkan roti tawar di atas rak pendingin sampai betul-betul dingin baru dipotong. Sekarang mari kita lihat hasilnya lebih dekat lagi. Bisa dilihat ya teman-teman, semua bagiannya itu matang merata. Di kesempatan ini saya sedikit kurang sabar ya teman-teman. Seharusnya dipotong itu saat betul-betul dingin. Nah, ini masih kurang dingin tapi saya udah penasaran, pengen tahu bagian dalamnya. Jadi sudah saya potong sehingga ada sedikit remahan. Nah, ini dia bagian dalamnya ya teman-teman. Remahan tadi muncul karena bagian luar rotinya ini masih crispy karena belum benar-benar dingin. Nah, ini bisa kita lihat seratnya halus meskipun tadi kita nggak pakai mixer ya, cukup diulek pakai tangan. Hasilnya juga lembut dan lentur seperti ini. Empuknya bisa tahan sampai 4 hari dalam suhu ruang selama disimpan dalam wadah yang tertutup rapat. Meskipun di resepnya saya nggak pakai bahan pelembut roti, tetapi ini rotinya tetap lembut ya teman-teman. Kalau teman-teman punya bahan pelembut roti, boleh dipakai sebanyak setengah sendok teh aja, hasilnya akan lebih spesial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah. Saya Aida dari Resep 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.